Borok Anies Baswedan terbongkar. Yes, Anies yes. Baswedan. Kenapa KDM selalu diserang oleh para pendukung Anies? Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Udah usah pilih dah, biar gua kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah. Ustaz kok kampanye? Kalau buah busuk bang jangan disengget. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa. Iya berkuasa. Saya kan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, Kalian setuju nggak kalau yang bisa mengalahkan Pak Anies Baswedan adalah dirinya sendiri? Ini dia. Anies Baswedan ini salah satu politikus di Indonesia yang menjadi oposisi sekarang ya. Ya kita melihat Anies Baswedan kemarin mencalonkan diri sebagai calon presiden lalu kalah. Dan ternyata Anies Baswedan menunjukkan gestur seolah-olah dia menunjukkan dirinya masih eksis. Kemarin dulu ya, beberapa tempo lalu beliau mendeklarasikan sebagai orang yang bakal mencalonkan kembali calon presiden di periode berikutnya. Nah, ada beberapa nama yang kemudian kali ini kita bisa melihat akan tampil juga ya secara kemungkinan atau spekulasi netizen, diantaranya Kang Deddy Mulyadi. Nah, KDM ini teman-teman sejak awal menjadi gubernur sudah disorot ya. Waktu KDM membuat kebijakan vasektomi, Anies Baswedan juga ikut komentar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan setelah itu bukan Anies Baswedannya yang muncul kemudian, tetapi pengikut atau fans atau pendukung Anies Baswedan memberikan kritik-kritik pedas kepada Kang Deddy Mulyadi, entah itu secara terstruktur atau tidak. Paling tidak indikasinya kita bisa melihat bahwa di antara pengkritik Kang Deddy Mulyadi itu secara kemungkinan adalah pendukung Bapak Anies Baswedan. Artinya orang-orang yang tidak puas terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita pertimbangkan antara Jawa Barat ketika dipimpin oleh Anies Baswedan dengan ketika Jakarta ketika dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan dengan Jawa Barat sekarang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ya, ketika KDM menjadi pemimpin di Jawa Barat, saya kira itu sangat jauh sekali antara KDM dengan Bapak Anies Baswedan. Terserahlah Anies Baswedan katanya adalah seorang insinyur kayak seorang apa kayak, it's okay, seorang Anies Baswedan adalah intelektual, tetapi kita bicara kepemimpinan itu bukan hanya berbicara kecerdasan, tetapi soal keputusan, soal tindakan, soal visi dan misi itu juga menjadi hal yang penting ya. Artinya sangat kompleks pemimpin ini. Ketika dia memimpin satu daerah tertentu, kompleksitas itu harus benar-benar secara detail dia perhatikan, teman-teman. Coba beberapa hal menarik ini teman-teman bisa perhatikan ya. Kita cek ke lapangan menurut para ahli atau pengamat politik. Di sini kita akan, bahkan warga pun ikut berkomentar ya. Silahkan. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa. Iya berkuasa. Saya kan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari. Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi big zero aja belum. Big zero aja belum. Agak mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Yang waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih. Itu pernah Mbak komentar Pak tamannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan, ya memang begitu. Nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga, ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik
Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik, itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab. Ayo Pak. Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin. Apa kelebihan Anies yang terkait dengan kelebihannya, saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu ya, untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta. Jawabannya selalu seperti itu. Artinya yang abu-abu ini yang juga jelas, yang tidak to the point. Akan menjadi itu satu contoh. Sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong. Ayo Pak. Kalian setuju nggak kalau yang bisa mengalahkan Pak Anies Baswedan adalah dirinya sendiri? Ini dia.
Pertama, seperti yang kita tahu baru-baru ini menghadapi hasil rekapitulasi pemilu tahun 2024 dari KPU, Anies mengatakan bahwa kita tunggu sampai selesai. Kemudian beliau juga menarasikan bahwa akan mendukung adanya hak angket DPR. Padahal pada tanggal 23 Juli 2014, Pak Anies pernah memberikan tweetan bahwa terwujudnya demokrasi itu tergantung bagaimana pihak yang kalah itu mengakui kekalahan. Dan kalian juga bisa ngecek sendiri tweetan Pak Anies 2014 tersebut. Kalau kalian bingung caranya gimana, silakan ketik aja tweetan persis seperti Pak Anies ini di Google dan nanti akan muncul. Kedua, di masa lalu ada video Pak Anies Baswedan yang diwawancarai mengenai tentang quick count. Dan beliau mengatakan kurang lebih bahwa quick count itu merepresentasikan hasil rekapitulasi. Bahkan Pak Anies juga mengatakan bahwa kalau nggak percaya sampel, ya silahkan jangan tes darah di lab. Tapi kan itu quick count, belum real count. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Dan memang banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa Abah ini tidak pernah salah. Gimana Dan hari ini, sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Anies janji kalau jadi presiden tidak ada lagi kemiskinan di negeri ini. Tai semua. Kalau nyalon janji ini janji itu, belum ada saya temukan janji-janji di waktu menyalonkan diri setelah memang benar-benar sudah memimpin. Belum pernah aku temui janji itu ditepati. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP? Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta, dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang ke-8. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo. Itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Buat saya, Anies Baswedan ini benar-benar keterlaluan. Dalam acara debat Capres yang dilakukan pada hari Minggu, 7 Januari lalu, dia berulang kali menyampaikan kebohongan. Jadi bukan fakta keliru, tapi bohong.
dan semua dia tujukan untuk menjatuhkan Prabowo. Dia misalnya menuduh bahwa anggaran 700 triliun rupiah Kementerian Pertahanan digunakan untuk beli alutsista bekas, pada saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas. Ini bohong banget. Pertama-tama, anggaran yang dimaksud Anies itu anggaran tahun berapa? Alokasi anggaran Kemenhan tahun lalu misalnya hanyalah sekitar 134 triliun rupiah. Jadi jauh banget dari angka 700 triliun rupiah yang disebut Anies. Dari anggaran 134 triliun rupiah itu, yang digunakan untuk beli barang hanya 46 triliun rupiah. Pembelian alutsista bekas ya pasti lebih rendah lagi. Bahkan kalau kita lihat data multiple years, anggaran Kementerian Pertahanan dari 2020 sampai 2024 adalah 693 triliun rupiah. Dan tentu saja juga hanya sekitar sepertiga sampai setengahnya yang digunakan untuk pembelian barang termasuk alutsista. Lebih parah lagi soal rumah dinas pun Anies salah. Perumahan itu hanya diberikan bagi anggota TNI yang sudah berkeluarga, sementara yang belum menikah tinggal di barak. Dan di antara yang berkeluarga, 70%-an sudah memperoleh rumah dinas. Jadi jelas Anies itu mengarang bebas. Dia tampaknya belum bisa menghilangkan kebiasaan lamanya. Buat dia dan timnya, kebohongan adalah hal yang tidak perlu dihindarkan. Sangat memalukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Ingin dokumentari dari soal kritik mengkritik pemerintah ini Pak Anies. Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Dikritik. Saya di pemerintahan, gini kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelan di sini. Gitu ya, jangan baper. Ya, jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki, diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Iya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Karena itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1000, ada 2000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapapun. Nah, ini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih?
tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari, dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Guys, kenapa KDM selalu diserang oleh para pendukung Anies? Jawabannya hanya satu. Ya, mereka itu ketakutan. Ketakutan bahwa tingkat popularitas Anies itu tersaingi oleh KDM. Padahal, survei membuktikan bahwa tingkat popularitas KDM itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ibarat kata, Anies itu adalah mantan. Lewat mereka, para pendukung Anies Baswedan akan selalu mengidentifikasikan Anies Baswedan itu sebagai seorang yang pintar dan terpelajar. Sedangkan KDM itu akan disebut oleh para mereka itu sebagai gubernur ablek atau gubernur konten. Kalau masalah ini, saya memang sangat setuju dan harus jujur untuk mengakuinya bahwa Anies itu adalah orang yang sangat pintar dan terpelajar. Saya sangat setuju bahwa Anies itu adalah orang yang sangat pintar ngibulnya. Anies itu adalah sosok yang sangat terpelajar. Maka tidak heran jika Anies itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Sebab ada pepatah mengatakan bahwa kesalahan itu akan membuat Anda terus belajar. Maka teruslah berbuat salah. Dengan itu Anies akan terus belajar. Survei membuktikan ada 2 kesalahan Anies. Pertama, dalam debat Pilpres, dia pernah memberikan nilai kepada Prabowo 11 dari angka 100. Ya, dengan itu Prabowo sukses dalam Pilpres 2024. Kegagalan adalah sukses yang masih gagal. Mungkin ini sangat cocok buat beliau. Maka 2029 saya yakin Anda akan mencalonkannya lagi. Tuhan menciptakan 1 mulut dan 2 mata. Itu artinya Tuhan ingin Anda melihat 2 kali kekalahan, 2024 dan 2029. Mikir. Oke, itu dia ya, Bapak Anies Baswedan. Ini akan menjadi hal menarik jika sumpah benar-benar berhadapan langsung dengan KDM Kang Deddy Mulyadi di Indonesia ini. Saya membayangkan juga jika Anies berhadapan dengan Bapak Anies Baswedan nanti bagaimana. KDM berhadapan dengan Bapak Anies Baswedan. Tetapi saya kira Kang Deddy Mulyadi ini tidak begitu tertarik untuk isu-isu begini. Artinya KDM bagi saya siapapun lah. Karena KDM tahu bahwa dirinya itu bukan pengendali ya. Jadi saya tahu lah KDM itu tipikal orang yang bertakwa. Segala sesuatu itu kemudian terserah bagaimana sang penciptanya gitu loh. Itu saya tahu karakteristik orang atau pribadi seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Berbeda dengan kelompok Bapak Anies Baswedan. Ketika Anies kalau ada kecurangan, ini begini-begini, wah ribet teman-teman ya. Disebut Imam Mahdi atau apa, dan itu tidak ada klarifikasi dari Anies Baswedan. Harusnya kan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kesatria, ketika ada pendukungnya atau pengikutnya atau apapun relawan bahasanya apapun lah yang mengatakan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, dia harus berikan harus berikan klarifikasi lah, disclaimer lah paling tidak ya, bahwa itu bukan dari tanggung jawab saya misalnya atau apa, tapi kan ada semacam pembiaran. Itu kan akan menjadi doktrin yang bisa membius pikiran para pendukung Anies Baswedan gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tercinta.